Seorang kakek berinisial MS berusia 69 tahun, warga Kecamatan Mentobi Raya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, ditangkap pihak kepolisian Polres Lamandau. Kakek ini ditangkap atas dugaan perbuatan cabul kepada seorang anak perempuan yang masih berumur 6 tahun. Seorang kakek ditangkap Satreskrim Polres Lamandau atas dugaan kasus perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak perempuan berusia 6 tahun. Kasus ini terjadi pada hari Minggu 8 Oktober 2023 lalu, sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Pelaku berinisial MS ditangkap di Cilacap, Jawa Tengah, karena setelah kejadian pelaku pulang ke kampung halamannya. Peristiwa tersebut terungkap pada saat ibu korban mengetahui anaknya mengeluh sakit saat buang air kecil. Hal tersebut disampaikan Kapolres Lamandau AKBP Bronto Budiono, didampingi Kasat Reskrim Ibtu Faisal Firman Gani saat konferensi pers di Mapolres setempat Senin 13 November. Pelaku membujuk anak dengan cara membelikan jajan. Selanjutnya, korban digendong dan dipangku oleh pelaku dan terjadilah perbuatan cabul. Saat ini pelaku telah diamankan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya. Hal itu dilakukan oleh pelaku dengan alasan khilaf. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Tim Humas Polres Lamandau melaporkan untuk Polri TV. Polda Nusa Tenggara Barat memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu hasil sitaan dari 41 kasus narkoba yang terungkap pada periode Juli hingga September 2023. Dalam pemusnahan barang bukti narkoba di lapangan Baradaksa Polda Nusa Tenggara Barat, Mataram, Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Pol Umar Faruk menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk memberikan efek jera kepada para pelaku peredaran narkoba. Pengungkapan ini merupakan hasil pengungkapan Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat dan seluruh jajaran Polres Kabupaten serta Kota dari 41 kasus narkoba periode Juli hingga September 2023. Dari kasus narkoba tersebut, Polda Nusa Tenggara Barat menyita 1,7 kg sabu-sabu yang sebagiannya telah disisihkan untuk uji laboratorium dan kebutuhan pembuktian di meja persidangan. Pemusnahan barang bukti tersebut menggunakan mesin insinerator. Dalam pelaksanaannya, pihak Polda Nusa Tenggara Barat turut mengundang perwakilan jaksa, panitia pengadilan, BPOM, BNN, dan Bea Cukai. Polisian juga turut menghadirkan para tersangka dengan pendampingan pihak pengacara. Selain kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika, dalam kesempatan itu juga Polda Nusa Tenggara Barat turut menggelar penandatanganan nota kesepahaman pemberantasan narkoba bersama seluruh tamu undangan yang tergabung dalam Satgas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Polda Nusa Tenggara Barat. Tim Humas Polda Nusa Tenggara Barat melaporkan untuk Polri TV. Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur membongkar kasus penjualan konten asusila yang melibatkan anak di bawah umur. Seorang pemuda berinisial FNJ berusia 18 tahun berhasil ditangkap. Pengungkapan kasus penjualan konten asusila yang melibatkan anak di bawah umur merupakan hasil patroli siber yang dilakukan di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan seorang pemuda berinisial FNJ berusia 18 tahun. Kasubdit 5 Cybercrime di Treskrimsus Polda Jawa Timur, AKBP Henry Noveri Santoso menyampaikan bahwa kasus tersebut terbongkar setelah menangkap seorang pria dengan inisial FNJ di daerah Pasuruan pada tanggal 8 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 3 unit handphone yang berhasil diamankan dan didapatkan bukti-bukti kuat bahwa tersangka telah melakukan tindakan mengunggah konten asusila terhadap anak di bawah umur. Modus tersangka adalah dengan menggunakan akun pribadi miliknya untuk menawarkan konten-konten berupa foto maupun video wanita tanpa busana dan beberapa di antaranya adalah anak di bawah umur. Konten foto maupun video dijual dengan harga mulai dari Rp25.000 hingga Rp250.000. Setelah dilakukan pendalaman, ditemukan ada sekitar 39 folder yang masing-masing folder berisi foto maupun video yang memuat konten asusila. Hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2023, sekira jam 19.00 WIB, Subdit
Siber Ditreskrimsus Polda Jatim telah menangkap seorang laki-laki dengan inisial FNJ di daerah Pasuruan, Jawa Timur, karena diduga keras telah melakukan pelanggaran. Setelah melakukan penangkapan, dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan, baik di rumah tersangka maupun di tempat kerjanya, didapatkan 3 unit gawai yang digunakan untuk melakukan kejahatannya. Dari 3 unit HP ini sudah kita lakukan pemeriksaan laboratorium dan didapatkan bukti-bukti kuat bahwa tersangka telah melakukan tindakan mengupload konten asusila terhadap anak di bawah umur. Adapun modusnya, bahwa tersangka menggunakan akun pribadi miliknya, menawarkan konten-konten berupa foto maupun video wanita yang tanpa busana, dan beberapa diantaranya adalah anak di bawah umur, kemudian dijual, dan tersangka mendapatkan uang sekitar mulai dari 25.000 hingga 250.000. Kemudian modus lainnya, tersangka juga menghubungi korban-korban tersebut, kemudian meminta untuk memajang, mempromot akunnya untuk meningkatkan popularitas dari akunnya tersebut. Kemudian terhadap tersangka ini, setelah dilakukan pendalaman, ditemukan ada sekitar 39 folder yang masing-masing foldernya itu berisi foto maupun video yang memuat konten kesusilaan. Ini kita masih kembangkan. Tersangka dijerat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun. Tim Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.